الذي أمرنا بالحرة أنفسنا من شهوات شيطانية. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي سن علينا بالحرة البلاد والأنفس من الوسوسة نفسانية. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وجميع أمته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بأنكم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال رسول الله فاعلم أن هذا القرآن طرفه الأول في أيدي الله وطرفه الثاني في أيديكم لن تضلوا أبدا من بعده أبدا. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wahai para santri dan santriah, calon-calon penghuni surga, calon-calon ulama, calon-calon yang akan memajukan agama di negeri Indonesia dan mempertahankannya, dan calon dan sedang berjuang ingin disatukan dengan pejuang-pejuang dahulu, pejuang-pejuang para sahabat dan pejuang-pejuang daripada seluruh mujahidin fi Indonesia. Kita berkumpul saat ini di tempat yang mulia ini, di pondok pesantren ini. Kita berharap dan harapan kita ingin dibersamakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, dikumpulkan seseorang dengan yang dicintainya. Orang cinta pejuang? Kita cinta pejuang? Nah, alhamdulillah. Kita cinta pahlawan? Kita cinta ulama? Maka seluruh daripada pejuang, seluruh daripada pahlawan, seluruh para alim ulama yang memperjuangkan Indonesia dan juga yang memperjuangkan pribadi-pribadi umat-umat yang ada di Indonesia sehingga mampu menjadi manusia yang merdeka yang sesungguhnya dan memerdekakan Indonesia dengan secara total. Ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Dan hari ini kita berkumpul di tempat ini sedang menginginkan perjuangan daripada yang dahulu, ada hikmah dan berkahnya bagi diri kita semua. Mudah-mudahan kita berharap kita disamakan dengan mereka, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Coba, apa yang mempersamakan kita dengan para pejuang? Apa yang mempersamakannya? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum. Bahwa ketahuilah orang-orang yang beriman yang diteruskan oleh keturunan-keturunannya oleh orang-orang yang orang itu memiliki biimanin. Jadi anu nyamikeun urang sareng pejuang, sareng pahlawan, sareng para alim ulama itu adalah keimanan. Keimanan kita yang sama dengan mereka, keyakinan kita yang sama dengan para pejuang, akidah yang sama dengan para pejuang, maka kita pun insya Allah akan sama dengan mereka, akan jadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih dahulu kami ucapkan kepada panitia, kepada santri, khususnya kepada panitia yang sudah berjuang mengadakan acara yang besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kepada kalian dengan balasan-balasan yang lebih indah dan lebih bagus di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah jazaan katsira. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sudah berjuang untuk mengadakan acara mengagungkan tahun baru Islam dan juga mengagungkan dan bertasyakur terhadap kemerdekaan Indonesia, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada amal kalian yang masuk kepada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh, yang membuat satu sampel contoh yang bagus, yang dikurung dengan Quran dan Al-Hadis, atau dikurung dengan karangan dengan kalimat-kalimat para alim ulama, mudah-mudahan ini adalah jadi sunnah yang baik, jadi contoh yang baik, sehingga diikuti oleh orang-orang, oleh santri-santri dan santriah yang akan datang menimba ilmu di sini, mendapatkan pencerahan-pencerahan secara khusus di bulan Agustus, mendapatkan pencerahan di bulan bahwa saya pernah mondok di pesantren Al-Fatah Gunung Halu, bahwa ketika mondok di pesantren, ketika muharaman ada acara sholawatan, ada acara apa acara cerdas cermat, sehingga kalian mungkin satu saat akan menceritakan kepada kawan-kawan kalian, atau kepada santri-santri kalian, atau kepada jamaah-jamaah kalian, ketika nanti sudah duduk di tempat masing-masing, menjelaskan asbab di muharaman. Asbab di muharaman abi ngiringan cerdas cermat, intinya teh aya nu teu bisa, aya nu bisa. Allah, tapi nu teu bisana jadi penyemangat, oge nu bisana jadi bagian daripada bersyukur. Misalkan ketika dina cerdas cermat ditanya sejak kapan hijrahnya Rasulullah SAW, misalnya kita menjawabnya di waktu itu atau tidak menjawabnya, tapi minimal jadi penyemangat kami orang sadar ketika orang teu hafal, jadi orang ada keinginan tahuan, sehingga keinginan tahuan itu jadi barometer kita atau nanti kalian jadi orang-orang yang besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira panjang ponok. Karena malam ini malam bahagia. Insya Allah satu malam. Insya Allah satu malam, setengah malam. Sekarang setelah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, mudah-mudahan
Ini seluruh panitia yang khususnya laki-laki dinikahkan ke wanita-wanita yang cantik, yang solehah. Biarkan kaya pun gak apa-apa, gitu ya. Allahu Akbar. Cantik, turunannya sae, gitu ya. Mudah-mudahan nih panitia ini jadi orang-orang saleh, ya, dan penjaga kesolehan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kalian yang mendoakan, yang ikut acara di tempat ini, di pesantren ini, mudah-mudahan kalian ini jadikan orang-orang besar, dijadikan orang-orang yang bagus, punya calon-calon nantinya yang cantik-cantik, dan kasep-kasepnya. Allahu Akbar. Kadar hidung mangsan ya, cenah naon lah, da orang Gunung Haluk dirinya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Siapa tahu yang di depan ini akan jadi calon itu. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Alamin. Santri dan santriah itu bagus kalau nikah ya. Santri kepada santriah. Keren banget gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ketahuilah mukasep nubager. Nah, sekarang mau berbicara tentang kemerdekaan. Apa arti merdeka? Kalau menurut bahasa Indonesia itu apa? Hah? Coba. Apa arti di kamus bahasa Indonesia apa arti merdeka? Ya? Bebas, teratur atau tidak teratur? Bebas, ya. Artinya adalah tidak dikuasai oleh apapun. Merdeka itu, tapi teratur. Ya, hurriyah itu. Nah, kalau merdeka menurut kita, nah, kita mau mengambil satu sejarah. Ya, ngambil apa? Ngambil satu sejarah. Dan ini adalah sebagai bentuk daripada kemerdekaan. Kalau dalam hadisnya tadi, kalau dalam hadisnya adalah Rasulullah sudah menyampaikan beri kabar gembiralah umat Nabi Muhammad SAW bahwa umat Nabi yang sudah bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu yang mendapatkan langsung sabda dari Nabi Muhammad SAW. Beri kabar gembira kepada orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini satu gambaran bahwasanya merdeka yang sebenarnya adalah tidak tunduk kepada siapapun dan tidak ditundukkan oleh siapapun, tapi hanya ditundukkan oleh siapa? Oleh Allah. Perbuatannya hanya perbuatan yang mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammadur Rasulullah. Ucapannya, lisannya, pendengarannya, penglihatannya, langkahnya, tangannya, semua yang dibicarakan, yang dipikirkannya sesuai dengan Muhammadur Rasulullah. Itulah sebagai orang yang merdeka. Kita ambil satu sejarah. Dulu kita mengenal dengan yang namanya Rib'i bin Amir. Kenal siapa? Rib'i bin Amir. Menurang kantos nyaksian perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini zaman siapa? Ada yang tahu? Pohdi. Zaman Sayyidina Umar. Yang jadi panglimanya di waktu itu siapa? Sayyidina Umar itu presiden. Sayyidina Umar itu sebagai khalifah Rasulullah SAW. Coba didengarkan, diamati ya. Bahwasanya Sayyidina Umar di waktu jadi khalifah, mengutus jadi panglimanya siapa di waktu itu? Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa?
bin Abi Waqqas ini adalah sebagai panglima di waktu itu. Ya. Menyerang mana negerinya? Negeri Persia. Persia ini yang punya Madain, ya. Punya istana namanya Madain, gitu. Jadi sampai Madain ini harus melewati lautan. Tapi ketika sudah mendengar bahwa akan ada pasukan-pasukan umat Islam akan menyerang Qadisiyah, akan menyerang daripada Madain, akan menyerang Persia, maka di waktu itu presidennya daripada Persia, yang di waktu itu Persia masih dalam keadaan gagah berani, masih banyak taklukan-taklukan di tempat-tempat yang lain. Di waktu itu mengutus supaya Rustum, Panglima Rustum ini orang yang sangat bengis, tapi cerdik dan hebat, mungkin lama tidak bisa terkalahkan. Nah, panglima perangnya Islam ini disuruh untuk ke tempat itu adalah sebagai tempat peperangan. Karena tempat peperangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibatasi ada tempatnya. Kenapa dulu sering berperang? Dan ketahuilah bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara apa? Berdagang. Hah? Coba, berdagang atau berdakwah? Jadi ketahui sejarah, diketahui dan disebarkan oleh orang Belanda. Di antaranya orang Belanda mengiyakan dalam sejarah bahwa adanya Islam di Indonesia itu dengan berkat apa? Dengan berkat pedagang. Itu ternyata sudah dikaburkan. Jadi nyebutnya oleh pedagang. Padahal ketahuilah bahwa Islam ada di Indonesia ini berkat daripada dakwah. Cuman mungkin saja medianya dengan cara dagang, tapi bukan dengan saudagar dagang. Diketahui, tapi oleh dai. Gitu. Jadi lamun ku pedagang berarti yang maju hanya apa? Hanya dagangnya. Karena dakwah itu akan hasilnya sesuai dengan yang didakwahkan. Lamun ayeuna dakwah daripada dakwahnya dengan media, yang majunya itu media bukan dakwahnya. Tapi kalau dakwahnya adalah dengan dirinya, gitu, maka akan maju itu adalah dakwahnya. La ilaha illallah. Nah, para ulama-ulama, para dai ini datang ke Indonesia. Bahkan di waktu ayeuna ada rilis sejarah yang dinyatakan termasuk daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sampai kepada kota Jepara. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus kalau melihat daripada sejarah yang diambil daripada Ustadz Adi, bahwasanya pertama ada dakwah ke Indonesia ini setelah Rasulullah SAW mengutus sahabatnya ke Habasah. Dari Habasah itu ada yang pulang ke negeri Mekah lagi, dan ada yang menyebar ke negara-negara yang lain, termasuk adalah negara Asia. Dalam rilis sejarahnya ada dulu namanya Muhammad bin Qasim. Siapa? Muhammad Qasim. Beliau umur 20 tahun, masih keluarga daripada Gubernur Hajjaj bin Yusuf. Punya alok namanya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim ini dari keluarga mana? Beliau dari keluarga Thaib. Marganya segap-segap, gitu ya. Bahwasanya beliau diutus ke negeri Asia dan bisa menaklukkan Pakistan. Dari Pakistan itu menyebarlah agama sampai kemana? Ke Indonesia. Alhamdulillah. Siapa pejuangnya? Muhammad bin Qasim. Nah, ketika yang dakwah ini sampai ke negara Indonesia, maka ke Indonesia cara mereka menyampaikan agama tidak dengan berperang. Beda dengan ke Mesir. Kalau ke Mesir dengan cara apa? Dengan cara. Siapa yang diutus ke sana? Ada yang tahu?
Amar bin As, Umar bin Khattab, Amar bin As. Terus ke bagian Romawi. Apa? Ke bagian negeri Romawi. Jadi ada Persia, ada Romawi. Ketahui Romawi itu diantaranya Palestina, Syam, Yordania, Syria, Damaskus, Lebanon. Di waktu itu masih disebut adalah negeri apa? Syam namanya. Apa? Syam. Nah, ke Syam ini kita kenal ada yang namanya perang Mu'tah. Perang apa? Mu'tah. Nah, perang Mu'tah ini adalah sebagai bentuk perang atau menyebarkan agama ke negeri Syam dengan cara apa? Dengan cara berperang. Siapa yang diutusnya? Di waktu itu ada namanya perang Mu'tah. Yang kedua ada perang apa lagi? Ada perang apa lagi? Yang kedua adalah perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Nah, Tabuk dan perang Mu'tah ini dua-duanya perang ini adalah perang di negeri kekuasaannya apa? Romawi. Jadi cara orang-orang Romawi masuk Islamnya dengan cara apa? Dengan cara berperang. Termasuk ke Turki Utsmani. Termasuk ke mana? Termasuk ke juga termasuk ke ayeuna Andalusia. Andalusia itu apa? Spanyol. Itu dengan cara apa? Dengan cara berperang. Siapa yang diutus ke sana? Ada yang tahu? Coba fokus. Ini penting nih sejarah. Tariq bin Ziyad, ya, atas utusan dari Musa bin Nusair. Jadi bagi gubernur di Afrika di waktu itu mengutus Tariq bin Ziyad. Allah, Tariq bin Husain segala. Halus nyeletuk nama. Masih salah. Siapa Tariq bin? Ke Turki. Diutus perangnya waktu apa? Siapa yang diutus ke sana? Siapa yang ikut berperang di sana? Di zaman siapa? Di waktu itu adalah perang di zaman Sayyidina Utsman. Zaman perang Sayyidina Utsman pernah mengutus peperangan dengan di waktu itu adalah yang diutusnya termasuk di waktu yang ikut itu adalah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dikuburnya di mana? Terletaknya di dekat daripada Konstantinopel. Dikuburnya di sana. Jadi artinya Turki bisa masuk Islam dengan cara apa? Dengan cara berperang. Karena mereka ini orangnya gede-gede, ya, orangnya gede-gede. Oh, kasep-kasep gede-gede. Wallahu akbar. Maka kepada orang-orang itu rata-rata itu pasti dengan melalui apa dulu? Perang dulu. Termasuk perang Mu'tah tadi. Perang Mu'tah ini yang pertama. Ini supaya tahu sejarah. Ya, tahu apa? Ya. Perang Mu'tah ini yang pertama, ya, panglima perangnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Siapa kan? Ja'far bin Abi Thalib. Jadi yang diutus ke perang Mu'tah itu apa? Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Muslim di waktu itu hanya 3.000. Sementara orang kafir di waktu itu, orang Romawi itu sampai orangnya itu adalah 100.000. Allah, coba banding tuh 100.000 jeung 3.000. Waduh. Dalam satu riwayat 12.000. Yang meninggal dari para sahabat cuma 12. Dari mereka hampir 12.000 yang meninggalnya. Allah Akbar. Kira-kira hebat tuh. Oh. Ja'far bin Abi Thalib adalah yang memegang apa? Disebutnya Ja'far At-Toyar. Artinya Toyar ini yang bisa ngapung, yang pakai jangjang. Karena di waktu itu langsung dikasih jangjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihkan kepada malaikat. Allahu Akbar. Jadi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, beliau memegang apa? Memegang bendera, yang benderanya di atasnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memegang bendera ini sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memegang bendera ini hukumnya sunnah, dan hukumnya cara menjaganya hukumnya wajib. Jadi orang sana memegang apa? Memegang